Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah Fast TV yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala. Pada kesempatan sore hari ini seperti biasa jemaah kita berjumpa kembali untuk ngaji sore bersama Ustadz Asdi Nurholis yang pada kesempatan sore hari ini saya Ion Susriono akan menjadi pemandu ya, pemandu ya. Bahasan kita saat ini masih berhubungan dengan pernikahan. Nah, sekarang kita masuk pada pembahasan tentang syarat. Nah, apa saja syaratnya, ketentuannya bagaimana, nanti akan dijelaskan langsung oleh Ustadz Asdi Nurholis yang pada kesempatan sore hari ini beliau sudah bergabung bersama kita. Kita langsung saja sapa beliau. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sehat alhamdulillah. Masih sehat ya? Sehat Alhamdulillah. sih, alhamdulillah. Masya Allah, ada sihnya sih. Alhamdulillah. Ustaz, kita bahas tentang syarat nih, lanjutannya ya. Ji, insya Allah. Syaratnya. Nanti berikutnya tentang ketentuan nikah. Atau ada sebelumnya lain? Ini syarat yang paling penting nih, karena ini menjadi bagian yang tidak dipisahkan, tidak bisa dipisahkan dari pernikahan. Mau Ustaz. Baik, terima kasih Mas Ion. Jamaah Fast TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Berbicara tentang syarat nikah ini, kalau udah namanya syarat maka itu harus terpenuhi. Kalau tidak ada, pernikahan itu bisa batal. Yang pertama disebutkan oleh para ulama fikih, yang pertama adalah harus jelas siapa calonnya itu. Jangan sampai nanti calonnya makhluk gaib. Ya kan, nggak bisa nikah sama makhluk gaib kan gitu ya. Jadi calonnya siapa jelas, by name. Ya. Jadi jangan pernah ada seorang wali mengatakan kamu akan saya nikahkan kepada putriku. Putri yang mana kan gitu. Padahal anaknya nggak ada yang namanya putri. Ternyata namanya putra semua. Jadi mau juga. Adanya putra semua bilang putri. Ini nggak bisa. Oh, ya. Harus jelas. Misal seseorang ya mengatakan bahwa seorang ayah misalnya mengatakan kepada orang lain, kamu akan aku nikahkan dengan putriku yang bernama A. A kan jelas ya. Atau Maryam kayak ya, atau siapa Fatimah gitu ya. Ini harus jelas. Yang laki-laki pun juga jelas namanya. Ya kan? Jadi kalau nanti ada pernikahan, kemudian pas sudah, makanya kan kantor urusan agama kan pasti ada cek data kan gitu kan. Apa benar namanya ini? Pas bukan Pak, wah nggak jadi itu. Ya kan? Repot nanti. Mbak namanya ini, bukan Pak. Salah. Ini maka ini menjadi syarat yang pertama yang paling penting. Saya akan menyebutkan juga hadis. Jadi pernikahan ini sakral ya. Karena Rasulullah mengabarkan ada 3 perkara. Kalau main-main itu menjadi kenyataan. Ya, salatun hazluhunna jiddun wajidduhunna jidd. Ya. Ada 3 hal kalau itu main-main jadi kenyataan seperti nikah tadi. Jadi kalau ada seorang wali, ayah misalnya. Jadi kan wali kan, ayah itu bilang kepada seseorang laki-laki tiba-tiba, Mas, kamu tak nikahin. Misalnya dia bilang gitu ya, kamu tak nikahin dengan putri saya yang bernama Fatimah. Itu udah sah. Gak bisa main-main itu. Ya, makanya ini harus jelas. Dan laki-laki itu mengatakan jelas bahwa dia dinikahkan dengan putrinya yang bernama Fatimah. Ya, jadi nggak bisa main-main. Ya, nggak bisa main-main berkaitan dengan masalah nikah ini. Kemudian yang kedua, Mas Ion, yang menjadi bagian dari syarat ya pernikahan itu harus ridho di antara keduanya. Maka para ulama mengatakan tidak boleh ya pernikahan itu dilaksanakan dengan paksaan. Tidak bisa. Jadi nikah paksa itu nggak ada dalam Islam. Tidak ada, sama sekali tidak ada. Karena Rasulullah SAW yang mengabarkan kepada kita semua dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim, ya, bahwa seorang
la tunkihul ayyimu hatta tusta'mara walal bikru hatta tusta'dan. Bahwa seorang janda itu tidak boleh dinikahkan kecuali setelah diajak bermusyawarah, dimintai pendapatnya. Ya karena janda ini kan ya sudah pernah menikah, dia punya pengalaman, maka ketika misalnya dia ingin menikah lagi dan walinya, orang tuanya itu akan menikahkan, kemudian ada laki-laki yang melamar padanya, seorang ayah tidak serta-merta dan semena-mena udah nggak apa-apa lah, kamu harus nikah dengan dia, nggak bisa. Orang tua tidak bisa seperti itu, ya kan? Dan ini tentu hikmah kalau kita dan menyebutkan hikmahnya itu karena Islam menutup terjadinya musibah dan hal yang tidak diinginkan setelah pernikahan karena paksaan, kan gitu ya. Maka janda pun walaupun dia sudah punya pengalaman tidak bisa dipaksa harus menikah dengan siapa-siapa. Dia bahkan tadi Rasulullah mengabarkan hatta tustamar, sampai dia dimintai pendapat. Kamu nggak mau nggak dengan nikah dengan orang tuanya begitu? Dan kalau yang gadis itu diminta izin, ya kan? Ditanya, ya kan kadang kan sampai kemudian sahabat bertanya bagaimana izinnya seorang gadis itu? Ya kemudian Rasulullah SAW menjawab antaskuta, diamnya dia itu berarti dia mau. Karena kan seorang wanita solehah, ya gitu kan, wanita yang kemudian dia menjaga ifahnya, menjaga kehormatannya. Kadang dia malu untuk kemudian mengatakan iya saja, itu malu. Bisa ditanya bahasa Jawanya, Nduk, ya, kamu mau nggak sama tadi dia? Dia diam dengan senyum, berarti orang tua harus peka. Oh, berarti dia mau. Ya, enggak perlu. Mau nggak kamu? Nggak usah dipaksa-paksa. Ya, dengan dia diam tersenyum saja, dia itu menjadi bagian dari jawaban bahwa sang gadis itu ridho akan dinikahkan dengan laki-laki tersebut. Tapi kalau kemudian sang gadis tadi kemudian menjawab, Bapak saya tidak mau, ya sudah, orang tua tidak perlu memaksa. Ya, dan tidak perlu marah. Tidak perlu marah, kamu tuh gimana nanti nggak laku-laku. Walalah. Laku nggak laku itu urusan orang tua, Allah yang atur. Kalau memang srek dan itu menjadi jodohnya setelah istikharah memohon kepada Allah dan sudah menjadi jodohnya, ya dia akan menerima itu, kan gitu. Makanya kan otomatis ya jamaah Fast TV dan teman-teman semua ini berpengaruh dengan apa yang kita bahas sebelumnya. Koridor mencari calon pasangan itu penting. Jangan hanya sekedar kemudian tiba dia mau tidak mau, tetapi memang ada ta'aruf, kemudian ada tukar biodata, ada kemudian nazar, ada kemudian pertimbangan agama yang pertama, dan segala macamnya itu sudah terekam pada benak calon itu, baik yang laki-laki ataupun yang perempuan itu. Sudah terekam benaknya, mau tidak mau, dan setelah tentu memohon hidayah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya syarat yang kedua ini penting. Keridhaan di antara calon-calon ini penting. Sekali lagi, ya jamaah Fast TV, tidak ada paksaan ya untuk menikah dengan siapa ya. Artinya tetap sebagai orang tua pun tetap meminta pendapat. Kalau dia gadis, maka minta izin. Kalau dia janda maka dimintai pendapat dulu. Ya, apalagi janda kan lebih susah. Katanya ya, ada yang lebih susah, ada yang lebih gampang. Karena punya pengalaman sebelumnya. Dia mau menikah lagi, kalau dia ada pengalaman buruk dia akan nggak mau itu. Mungkin ya, tapi kalau ada pengalaman baik ya dia karena ingin melanjutkan masa depannya, mungkin begitu dia akan menerima dengan mudah dan segala macamnya. Nah, jamaah Fast TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka orang tua dan calon orang tua ini harus memahami hadis ini. Ya, memahami hadis ini untuk kemudian betul-betul anak-anak itu ya ketika ingin menikah dimintai pendapat dan keridhoannya. Ya. Kemudian yang ketiga ini penting dan sangat penting adalah adanya wali. Ya, la nikaha illa biwaliyin wa syahidai adl. Yang pertama ini Rasulullah SAW mengabarkan kepada kita dalam riwayat Imam Tirmidzi dengan derajat yang sahih itu bahwa tidak ada pernikahan kecuali harus ada wali. Siapakah itu wali? Ya, apakah wali murid? Iya kan? Nggak. Atau langsung wali mahan? Kan nggak juga ya. Ini wali yang kemudian, yang pertama wali itu tidak orang tua, tidak bapak ibu, nggak bisa.
Yang perlu kemudian kita pahami para jamaah Fast TV dan teman-teman semua bahwa tidak bisa seorang wanita menjadi wali. Ya. La tuzawwijul mar'atul mar'ata wa la tuzawwijul mar'atu nafsaha. Ya, hadis riwayat Imam Ibnu Majah dengan derajat sahih. Tidak boleh, berarti haram hukumnya seorang wanita menikahkan wanita yang lain. Udah kebelet nih, nggak dapat restu dari orang tua, kan gitu kan. Jadi nikah sambil lari, gimana nikah sambil lari itu juga bingung saya itu. Nggak bisa jadikan sambil duduk gitu kan. Nikah sambil lari, udah tuh lo jadi wali gua, ngomong sama temen ceweknya gitu, nggak bisa, nggak sah pernikahan itu, ya kan. Mau kakaknya perempuan, mau neneknya perempuan, mau ibunya, nggak bisa. Juga Rasulullah mengingatkan wala tuzawwijul mar'atu nafsaha, dan tidak bisa seorang wanita itu menikahkan dirinya sendiri. Tidak bisa, enggak. Kalau nggak ada wali batal pernikahannya, tidak sah. Harus ada wali. Nah, wali itu siapa? Yang pertama adalah ayah kandung. Nah, ini paling afdol. Pakai bot ya. Kenapa? Ini kadang orang tua, mohon maaf, para ayah ini tidak pede menikahkan putrinya. Nah, padahal kan putrinya ini dia yang besarin, dia yang nyekolahin, dia yang biayain, dia yang begitu mau nikah diserahkan sama mungkin pihak KUA gitu ya, merasa tidak mampu. Padahal Anda yang bertanggung jawab pertama ini, para wali. Orang tua, ayah itu yang menikahkan. Wah, nggak bisa bahasa Arab, ya pakai bahasa Indonesia. Nggak bisa bahasa, pakai bahasa Jawa, sah. Ya kan? Ya, woi tak dikake karo anakku, nggak bisa Jawa juga mungkin. Nggak masalah. Yang penting sama-sama paham dan saya terima nikahnya. Kan gitu. Yang kemudian harus dengan bahasa Arab pun ya tidak ada pendapat yang kuat yang mengharuskan ya akad nikah itu dengan bahasa Arab. Karena nanti juga dengan bahasa Arab pun kalau salah ya repot lagi kan gitu. Ya kan? Udah makhorijul hurufnya nggak pas gitu kan. Ada yang orang ini kan ya mungkin terjadi ya. Saya juga pernah dengar itu. Dia pakai bahasa Arab. Ketika ijab ya, ketika diijabkan ayahnya fasih mengatakan uzawi juga bibenati fulanah bimahrin kada halan misalnya. Nah, yang laki-laki ini kan sudah ngapalin berkali-kali tetap salah aja. Harusnya dia bilang qabil tu nikah. Dia bilang kolpi tu. Lah kok kolnya ada pi itu kan. Masa kol T itu L300 aja 7. Nah ini gimana kolpi itu nikah? Lah kalau kita yang paham bahasa Arab, waduh ini gagal total nih. Udahlah pakai bahasa Indonesia aja. Nggak bisa, ini kolpi itu nggak bisa. Harus benar qabil tu nikah dan seterusnya. Ya kan? Jadi maka kembali tadi, para wali itu yang pertama adalah ayah. Ya ini jamaah Fast TV yang dirahmati Subhanahu wa taala, wahai para ayah yang punya putri-putri, Anda siapkan diri Anda dari sekarang untuk menjadi wali nikah. Ya kan? Anda serahkan putri Anda kepada laki-laki yang sudah menjadi pilihan itu. Ya kan? Oh, pakai bahasa Indonesia aja selesai. Saya nikahkan kamu dengan putriku bernama Fulan bin Fulan dengan mahar perangkat aral sholat ya, ditambah emas 3 kilo. Udah bukan 3 gram, 3 kilo, kaya banget. Gaya banget, 3 kilo luar biasa kan. Nah itu selesai. Nah kalau tidak ada ayah bagaimana? Jadi hitungannya ayah, kalau ayah sudah meninggal maka ke atas dulu. Kakek. Dari jalur ayah nih. Dan dari jalur ayah, kalau kakek sudah meninggal dan masih ada buyut, dia berhak itu. Agak gitu ya. Kemudian kalau ayah meninggal maka ke bawah anak. Kalau dari jalur ibu nggak bisa. Ya. Jadi wali itu tidak bisa ibu dan jadi jalurnya. Makanya kan dari jalur ibu itu hanya nonton aja. Ya, jangan nonton pas akad nikah itu dia nggak bisa jadi wali. Iya kan? Nggak bisa jadi wali. Nggak bisa. Ya.
Jadi yang bisa jadi wali dari jalur ayah ke atas atau ke bawah. Ke atas tuh kakek, laki-laki ya pasti, atau ayah, kakeknya ayah, ya kan? Atau ke bawah. Kalau seorang janda, mohon maaf, ya dia janda, lalu kemudian punya anak, ya kan? Anaknya sudah, nah ini paling penting wali itu syaratnya apa? Satu, jelas dia muslim, ya kan? Nah, ayahnya ini, walaupun sebagian, ya kalau non muslim nanti khilaf di antara para ulama, ya kan? Kemudian yang kedua dia balik, wali ini harus balik, karena kita sebutkan balik itu gini, kalau misalnya ada seorang janda, ayahnya sudah meninggal, kakeknya sudah meninggal, gitu kan? Ini yang paling kuat ya, jalur yang paling kuat. Dia ke bawah, dia punya anak, anaknya belum balik, baru usia 11 tahun, maka ini nggak bisa jadi wali. Ya, nggak bisa jadi wali. Jadi harus balik, ya harus sudah ya besar balik sesuai dengan ketentuan syariat. Ya. Dengan laki-laki ya dengan mimpi basah atau kemudian usia udah 15 tahun. Kemudian yang ketiga itu apa namanya, berakal, tidak gila, berakal itu maksudnya. Ya, jadi kalau walinya ayahnya mohon maaf kurang sehat secara akalnya, kumat-kumatan, ya sudah jangan. Ya, nanti jadi main-main. Ya, jadi harus dia sehat dan dia bukan ya orang gila, dalam arti di sini adalah dia berakal. Yang penting juga tadi merdeka ya, merdeka itu zaman dulu kalau sekarang udah nggak ada. Adil ya, adilnya kita sebutkan tadi, maka kenapa di sini disyaratkan muslim, karena seorang muslim itu pasti adil insyaallah. Ya, makanya kan kalau walinya itu non muslim lebih baik jangan. Walau ya ini kan bahaya nih kan, jadi ada saudara-saudara kita sama muslim yang kemudian sang gadis ini diberikan hidayah Islam, ayahnya belum, misalnya kan gitu. Ya nanti kalau pas mau nikah, ayah ini apa namanya, karena dia termasuk tidak adil, karena dia tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, walaupun dia ayah kandungnya. Maka carilah kakeknya. Ya. Nah, kalau jalur atas ini, jalur satu garis ini, kakek, ayah, kakek, ayah, ada anak, kemudian cucu, seandainya cucu, mungkin ada nini ya. Nenek-nenek ya. Kalau gitu nenek-nenek yang udah kemarin viral loh, ada nenek-nenek itu udah malah jadi cucunya yang jadi panitia, itu neneknya nikah lagi. Jadi kalau nenek misalnya, ya seorang nenek, dia sudah tidak punya ayah, tidak punya anak laki-laki, tapi ada cucu laki-laki yang sudah balik berakal dan adil, maka cucunya bisa jadi wali. Kalau tidak ada sama sekali, ke atas nggak ada, ke bawah nggak ada, maka ke kanan, ya ke garis kanan, yaitu saudara kandung laki-laki, adik laki-laki, kakak laki-laki yang tadi sudah balik, ya muslim, balik berakal, ya ini. Jadi atas nggak ada, bawah nggak ada, ke samping saudara kandung. Saudara kandung nggak ada, kemana? Nggak tahu. Ya atau mungkin lagi jalan-jalan dia, saudara kandung nggak ada. Itu berarti apa namanya, kembali ke ayah. Apa kalau seandainya dia punya ayah tiri, maka ayah tiri. Ya jadi apa namanya, bukan saudara seayah, ya saudara seayahnya. Ya. Oke, kayak paman. Ya saudara seayah. Atau lalu kemudian ya saudara saya adalah paman, ya maksudnya paman laki-laki dari jalur ayah. Kalau itu semua nggak ada, malulah kemudian Rasulullah bersabda, al-sultanu waliyun liman la waliya laha. Maka barulah naib KUA itu. Ya, barulah dari wali hakim lah orang bilang gitu ya istilahnya. Wali hakim, barulah wali hakim bagi yang memang tidak ada wali dari yang kita sebutkan tadi. Jadi kan tahapannya itu tidak langsung ke wali hakim, tidak langsung ke naib KUA, tapi kepada yang masih ada hubungan darah itu. Ya tadi yang lebih berhak untuk kemudian menjadi wali dan menikahkan. Yang sering terjadi, bukan yang sering terjadi, yang mungkin bisa terjadi adalah, apalagi di kampung ya, dari pihak ayah itu udah nggak ada sama sekali nih. Kalaupun ada, dia Nasrani. Jadi ceritanya
ada perempuan, bapaknya sudah meninggal, tapi mualaf, saudara bapak tuh masih saleh semua. Nah ketika menikah kan gimana nih? Harus sesuai dengan sementara pernikahan. mereka di kampung itu menganggap udah nggak ada ya udah dari jalur ibu gitu misalnya. Oh iya. Misalnya masih punya ibu, terus masih punya tetap, kakak, nah itu. Ya lebih baik langsung ke naib KUA. Nah kalau bukan terpaksa, kalau ternyata itu dijalankan tetap dari nasab ibunya itu berarti nggak sah. Iya. Nggak sah. Tidak sah. Dan itu menjadi pendapat ya dari para ulama dan juga dari sabda Rasulullah tadi. Al-wali itu jelas jalur laki-laki. Iya. Ya nggak ada wali itu jalur perempuan di mana-mana. Nah kemudian termasuk yang keempat ini, syarat yang keempat ada hubungannya dengan tadi. Lanjutan dari sabda Rasulullah, setelah kita selesai wali itu sudah jelas siapa. Lalu kemudian wasyahidai adlin, dan 2 saksi laki-laki yang adil. Jadi ini memang laki-laki semua, nggak ada yang disebutkan dan tidak ada pada penjelasan di sini jalur dari ibu tuh nggak ada, nggak ada. Ya, sehingga saksi pun yang kemudian didatangkan itu adalah saksi yang laki-laki yang dia adil. Disebutkan adil dan ya disebutkan adil ini untuk kemudian memastikan bahwa kedua-duanya ini calon laki-laki dan calon wanita dari mempelai berdua itu calon ini memang betul-betul sesuai dengan yang tadi ya disebutkan misalnya oleh naib KUA dan kedua-duanya paham betul bahwa memang mereka ini putranya si ini dan tidak ada sedikit pun keraguan di situ. Makanya saksi nikah itu tidak hanya sekedar dia mengatakan syah tidak syah, ya kan? Sah, bukan begitu. Itu nomor sekian. Nomor pertama adalah bahwa Anda bersaksi di hadapan Allah nanti. Ketika yang sang perempuan ini memang putranya Bapak Fulan, kan gitu kan? Laki-laki ini adalah putra dari Bapak Fulan juga. Nasabnya jelas. Keturunannya jelas. Bukan begini, bukan wanita ini, kan gini, mohon maaf, yang terjadi ini adalah ketika seorang wanita seorang wanita itu hamil di luar nikah. Ya kan? Seorang wanita hamil di luar nikah, lalu kemudian dipaksakan menikah karena sudah menanggung malu. Tapi kenapa dulu pas berzina gak malu? Kan gitu. Lucu kan, kadang dulu pas melakukan perzinahan gak malu, begitu mau dinikahkan malu. Loh, memang yang harus dia malu itu kepada manusia atau kepada Allah kan gitu. Harusnya kan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika dipaksakan untuk kemudian menikah dan akhirnya kan menikah misalnya dan dia lahir sang jabang bayi ini dan dia ternyata wanita dan dia bertumbuh dewasa. Maka mayoritas ulama fikih mengatakan wanita ini dinisbatkan kepada ibunya. Tidak bisa kepada ayahnya. Itu Islam itu menjaga tuh. Agama kita itu menjaga tentang keturunan. Karena apa? Mohon maaf, seorang wanita yang berzina itu tidak bisa dipercaya. Apakah memang dia pernah tidur, mohon maaf, dengan sang ayah ini? Apakah hanya satu sperma atau bercampur dengan sekian sperma? Bercampur dengan sekian sperma misalnya. Maka itu bagi Islam, bagi agama kita nggak jelas ini sudah. Nggak bisa, harusnya itu satu wanita dengan satu pasangan dengan sperma yang sama. Maka ini adalah pasangan yang sah. Ketika bukan pasangan yang sah, maka sang gadis ini, sang wanita ini tadi dinisbatkan pada ibunya. Nah, saksi ya itu berfungsi di situ. Jangan melakukan kebohongan. Ya, jangan melakukan kebohongan. Bahkan bapak, yang kalau orang bilang ini bapaknya, tapi kan dia melakukan perzinahan terlebih dahulu. Itu KUA. Ya, dan itu sudah mafhum ya. Kalau kemudian ayahnya ini jujur, dia nggak bisa menikahkan itu. Nggak bisa menikahkan. Misalnya gini ya, kan ada wali bohong, gitu kan. Ya saya bapak kandungnya, gitu kan. Gitu. Lalu kemudian sang saksi tahu sebetulnya dia bukan bapak kandungnya karena dia lahir atas hasil perzinahan misalnya gitu kan. Si saksi ini dia harus berani mengatakan saya mohon maaf saya nggak bisa jadi wali. Saya keberatan. Kenapa? Karena anak ini dulu ada atas hasil perzinahan mereka berdua.
Saya nggak bisa misalnya gitu. Lebih hati-hati. Karena apa? Dia akan bertanggung jawab nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka saksi itu tadi untuk menjaga memang nasab itu benar bahwa ini anaknya, ya kan, tidak ada sandiwara di situ, tidak ada kebohongan di situ. Barulah kalau nanti misalnya ketika misalnya ini kondisi normal ya, sang ayah memang ayahnya, lalu kemudian yang menikahkan dan calon pasangan laki-laki menjawab dan jawabannya benar, ya boleh mengatakan sah, sudah kan gitu kan. Itu gampang mengatakan sah tidak sah karena yang lihat banyak. Ya. Cuma kan karena dia diminta saksi, dia harus tanda tangan dan itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Subhanahu wa taala, maka dia harus bertanggung jawab di situ. Nah, jamaah Fast TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ini penting ya. Wali ini luar biasa dan harus kita berhati-hati, apalagi juga saksi tadi ya. Saksi tidak hanya sekedar kamu jadi saksi ya, saya berapa kali menolak untuk menjadi saksi karena saya tidak tahu mereka siapa. Ya, saya nggak mau. Bahkan saya pun diminta untuk menikahkan, saya juga tidak mau. Walaupun saya dianggap ustadz, mungkin gitu ya. Karena saya bukan wali hakim, saya bukan pengurus KUA dan itu jelas saya tidak mau. Ya kan? Kehati-hatian karena apa? Ini masalah kehormatan, ini masalah iman ya sebelumnya, dan ini jangka panjang. Ya, Anda melakukan salah langkah berarti pertanggungjawabannya berat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir Mas Yon, yang kelima di antara syarat nikah ini, tidak ada penghalang di antara calon pasangan dua-duanya ini. Jangan sampai begitu sudah di cross check, ada wali bilang, ada saksi bilang, mohon maaf, ini dua anak ini adalah saudara sepersusuan. Gagal total, nggak bisa. Ya kalau sudah saudara sepersusuan ini nggak bisa. Ya, atau mungkin karena apa namanya dalam kondisi orang ihram ya, orang ihram kan nggak bisa. Jadi termasuk larangan larangan dalam orang ikhram mau haji mau umrah adalah mereka ya tidak boleh melakukan akad nikah. Termasuk juga para ulama, jumhur ulama jelas ya menyebutkan kalau itu beda agama. Ya walaupun sebagian kemudian menjelaskan kalau laki-laki muslim menikahi wanita ahlul kitab boleh. Ya kan? Tapi kalau wanita muslimah dinikahi oleh non muslim maka ini tidak bisa, dan ini termasuk penghalang dari akad nikah itu. Wah, ini luar biasa. Jadi Islam menjaga betul ya untuk kemudian membangun rumah tangga ini dengan syarat-syarat yang disebutkan oleh para ulama, dan ini semua adalah berasal dengan hadis dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu Mas ya. Ya, Masya Allah. Ternyata memang benar-benar harus diikuti itu syarat-syaratnya untuk sahnya pernikahan. Betul. Kalau misalnya tidak ada ya nggak jadi sah. Nggak jadi. Cari lagi deh. Jamaah Fast TV senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Barusan kita sudah sudah kita dengarkan bersama, simak bersama terkait penjelasan syarat-syarat dari pernikahan. Jadi kita lebih berhati-hati lagi ke depannya bila mana kita akan menikahkan putri kita, menikahkan saudara kita misalnya, kita harus benar-benar berhati-hati terkait dengan syarat sah ya pernikahan tersebut. Insya Allah kita akan melanjutkan pembahasan di episode berikutnya terkait dengan hal-hal lain tentang pernikahan. Saya yang sesederhana pamit undur diri kebersamaan Ngaso pada kesempatan sore hari ini. Berikut dengan Ustadz Asdi Nur Khalis. Kita berjumpa kembali pekan depan insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.